lipstick atau apa namanya, rambut itu masih kuning-kuning, ada itu lagi tuh, jingga lagi. Nah, itu lagi kita bapak-bapak nih, wah, lagi masa-masa jahiliyah dulu. Nah, tak tahu lagi. Kalau sudah di mall itu lupa. Nah, rambut itu sembilan terus, ya, dan seterusnya. Ini zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah berarti bukan sebelum zaman Nabi baik. Zaman kita pun ada zaman jahiliyah. Iya. Ada situlah kenal dengan ayah. Dan situlah kenal dengan bunda di mall juga enggak. Zaman jahiliyah. Nah, jadi kita minta ampun kepada Allah, bertobat kita kepada Allah dari kekurangan, dari kealpaan, ya, dengan kita melaksanakan salat fardu. Jadi harus perhatikan, ya. Dan seterusnya. Jadi harus mengetahui masuk waktu, dan dengan masuk waktu baru sah salat kita, ya. Tapi kalau dengan bagi orang yang buta, ada orang buta, orang tuli, nah sudah dia bacanya itu dia lah, ya, hanya kawannya berusaha kemana lah, dia akan tahu dia masuk waktu atau tidak. Kalau tidak juga ya sudah lepas tanggung jawab, sudah bisa lagi juga sudah. Yang penting dia bisa berusaha, harus berusaha dan bagaimana sholat itu harus tepat masuk waktu, ya. Dan insya Allah tidak ada bahasan lah, tidak ada kebingungan lagi kalau masuk waktu tahu kalau mudah kalau kita biasa melaksanakan sholat ya tepat pada waktunya. Nah, dan yang berikutnya syarat sah sholat juga adalah istiqbalul kiblat, harus menghadap kiblat. Ya. Jangan sampai kita sholat tidak menghadap kiblat. Ya paham, biasa baik. Sudah ada kiblat di rumah masing-masing, sudah ada kiblat di musala masjid di rumahnya masing-masing. Semuanya tidak asing bagi kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat dengan menghadap kiblat, ya. Dan yang harus diperhatikan lagi, ya, menghadap kiblat kita ini bukan hanya menghadap arah, ya, bukan hanya menghadap arah, tapi menghadap betul-betul menghadap Ka'bah, bukan hanya menghadap arah Ka'bah, tapi betul-betul harus menghadap Ka'bah nian, ya. Jadi menurut Imam Syafi'i demikian. Beda imam yang lain, mazhab yang lain, tidak apa-apa, yang penting arahnya sudah arah Ka'bah. Nah, tapi kita mazhab Syafi'i harus betul-betul mengarah ke kiblat Ka'bah betul-betul. Nah, jadi harus dengan kompas, harus dengan cara-cara biar mengetahui Ka'bah, ya. Tapi kalau salah dikit pun ya tidak apa-apa, namanya usaha, ya. Dan yang kemudian yang harus kita perhatikan lagi, ya, kita menghadap Ka'bah itu atau menghadap kiblat itu bagi kita yang berdiri itu dada kita menghadap. Makanya jangan kalau sholat jangan noleh-noleh. Dada kita harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, ya. Kalau kita lagi dalam keadaan sakit, ya, kita terlentang, ya, maka yang menghadap kiblat itu adalah wajah kita, ya, itu wajah kita, ya. Atau kita lagi miring, memuntahnya miring, kita lagi sakit sehingga kita miring. Nah, yang menghadap kiblat itu adalah wajah dan dada kita, sama, wajah dan dada. Jadi kalau kita sakit berarti ya dimiringkan, bisa dengan badan itu posisi atau ranjangnya dia dimiringkan, atau kita kasurnya dimiringkan sehingga wajah dan dada kita menghadap ke kiblat. Kalau ada yang sakit juga terlentang, ya, terlentang sama, nah, maka yang wajib menghadap kiblat yaitu dengan apa? Wajahnya dan ya, kedua kakinya. Jadi kakinya menghadap kiblat dan wajahnya. Jadi misalkan salah kiblat, nah, terlentangnya ke situ. Ya. Bukan mentang-mentang terlentang, miring tidak. Ya. Wajahnya yang menghadap kiblat. Ya. Jadi harus menghadap kiblat. Makanya disunahkan kalau kita lagi musafir dan kita sampai ke suatu tujuan, suatu tempat, yang kita cari pertama bukan warung kopi, ya, bukan tempat benerin HP, bukan tempat jual pulsa, tapi harus mengetahui sunnah mencari arah kiblat. Kita sampai misalkan di pedalaman, tempat kawan, tempat ayu dan seterusnya,
Ya sampai sana udah langsung kiblat gimana? Nah, di mana arah kiblat? Kenapa? Ya karena kita dianjurkan sudah setelah sampai satu tempat kita dianjurkan untuk sholat dan kita sholat sunnah dan kita perhatian perhatian akan untuk melaksanakan sholat fardu berikutnya. Ya. Kalau sudah orang itu pahala sunnah itu. Kenapa? Dan juga kita bisa bersih-bersih. Ya, badan kita juga bersih-bersih. Mungkin ada najis tadi, kita lagi 1 jam tadi, mungkin kita ke dapur, mungkin kita lagi bersih-bersih tadi, kita nyapu, ya kita bekerja, kita di luar, ada najisnya, dengan berwuduk lagi atau tajdidul wuduk tadi namanya, kita dapat pahala sunnah dan kemudian badan kita juga insya Allah dijamin bersih dari najis. Ya. Najis itu yang adalah kotoran. Ya, kotoran dari baik diri kita, kotoran dari binatang ataupun binatang yang sudah mati, ya lalat yang mati, nempel di badan kita, nempel di baju kita, ya maka harus dibersihkan, makanya kebut-kebut tadi. Ya, ataupun nanti kotoran-kotoran hewan yang lainnya yang tampak di mata, yang bukan tidak tampak, maka itu adalah najis. Ya, harus dibersihkan dari badan kita, badan dari rambut sampai ujung kaki, tidak ada terkecuali. Nempelnya di rambut ya kena juga, sama baik najis juga. Nempelnya di ujung kuku sama baik. Ya. Yang penting seluruh anggota tubuh kita tidak boleh kena najis. Dan juga tempat harus bersih dari najis. Ya, sajadah kita, tempat kita sholat, ya. Tempat yang kita gunakan untuk sholat itu tidak boleh ada najisnya. Ya, ini harus syarat sahnya. Jadi kita sholat, autonya putus jadah tadi ada kayak cicak. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Makanya dikebutkan sunnah tadi kan, sejadah kita dikebutkan, perhatian kaki kita sebelum sholat, kita lihat kaki itu ada najisnya. Ya, semuanya baju kita sejadah, jangan sampai ada yang kena najis. Ataupun ya ada tali. Ya, misalkan di muka kita ada kalinya ini melewet, bikin lebih najis. Nah, sama baik boleh juga. Ya, jadi makanya jangan sampai ada tali-tali yang melewet-melewet, kita tidak tahu nanti nyambung ke tempat najis. Ya, panjang talinya tuh, nyambung kena di najis tadi, maka tidak sah juga menjadi itu badan pakaian kita tadi, pakaian yang bernajis, mutanajis namanya. Jadi harus suci dari najis, pakaian kita, badan kita, dan tempat kita sholat. Makanya bersih-bersih kita itu. Orang mukmin itu adalah orang yang suka kebersihan. An-nadhafatu syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Al-mu'minun muqawi khairul wahab indallah minal mu'min dha'if. Orang mukmin yang kuat, mukmin yang hebat itu lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah, mukmin yang loyo, yang kotor dan lain sebagainya. Jadi harus bersih. Ya, sebagaimana yang Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik istri itu apabila dilihat oleh suaminya, senang suaminya. Nah, itu adalah istri yang bersih, yang harum, yang rapi. Jangan sebaliknya, suami barunya, ya istrinya sudah siap-siap nak beruntuk, istrinya sudah siap-siap nak ngoceh, boro-boro, dan yang teh hangat. Ya, sampai kalau ada yang katakan lebih baik minum teh di warung kopi daripada minum teh di rumah. Orang di kopi disambutnya, silakan masuk Pak. Ya, mau minum apa? Ya, tehnya manis atau sedang? Ya, mau minum kopi ya Pak. Kalau di rumah, gimana? Kemana? Kenapa terlambat? Boro-boro mau tawarin. Lebih baik katanya minum teh di warung kopi daripada di rumah. Jadi lupa semuanya itu. Ya, istri yang baik, istri yang solehah adalah istri yang senang suaminya tatkala ia melihatnya, senang tatkala ia berbicara walaupun hatinya mangkel. Makanya jangan biasakan mangkel-mangkel itu, hilangkan mangkel-mangkel itu. Ya, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dengan pelan-pelan, dengan husnuzan. Istri yang baik, istri yang mulia adalah istri yang mana dia meyakini suaminya adalah yang paling baik. Suaminya adalah orang baik. Kalau dia meyakini suaminya tidak baik, mangkal terus hatinya. Ya, walaupun suaminya tidak beragak sedang-sedang, sudah
inilah suamiku yang telah memberikan anak-anak kepadaku. Inilah suaminya walaupun dia sederhana, inilah suamiku, dia yang telah menafkahi aku, zahir dan batin. Walaupun suaminya biasa-biasa, inilah suamiku dan seterusnya. Dengan demikian, maka dia tidak akan makan-makan. Ini hukum belaka, suamiku lebih bagus. Dia lihat uang kaya, suamiku lebih biasa baik, tapi tanggung jawab dan seterusnya. Nah, inilah, dan begitu pun juga sebaliknya, bagi suami haruslah nikah hidupnya akan tentram. Kenapa? Tujuan yang lain, tujuannya tidak yang lain, hanya untuk ibadah, silaturahmi tadi, semuanya ibadah. Nah, sehingga disunahkan tatkala kita sampai suatu tempat, kita itu menanyakan tentang arah kiblat. Ya. Jadi jangan coba-coba sholat tanpa menghadap kiblat, maka tidak sah sholat kita. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat daripada sahnya sholat kita. Jadi cak mana tatkala kita sholat salah kiblat, udah sholat selesai salah kiblat, maka ulangi sholatnya, karena sholat itu tidak sah. Iya, sholatnya tidak sah, harus diulangi. Dan yang berikutnya, syarat sahnya sholat kita yaitu suci dari hadas, dua hadas. Ya. Suci, jangan sampai kita tidak memiliki wudu, jangan sampai kita tidak atau belum bersuci, ya, belum ada najis, bersih dari najis. Ya, harus suci, harus wudu. Ya. Kita belum mandi wajib, tidak sah sholat kita. Ya, harus suci, harus berwudu. Ya. Tidak sah sholat seseorang kalau tanpa wudu. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak ada wudunya. Dia sholat tapi dia lupa, sudah batal. Sudah, harus dibatalkan saat itu juga. Jangan teruskan. Udah 2 rakaat atau 3 rakaat, sekaat lagi. Bawa ingat, tadi itu tentu. Tadi itu aku nih kesentuhan dengan laki aku. Ya. Tadi itu aku ini lupa wudu, sudah langsung batalkan sholatnya, langsung keluar dari sholat. Jangan diteruskan. Tanggung selesaikan. Buat apa diteruskan? Tidak sah juga. Seolah mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berada di tengah, maka kita belah soft yang belakang, kita minta ruangan, posisi untuk keluar. Kalau kita di rumah, ya mudah-mudahan baik dan langsung berwudu. Jadi harus suci, harus berwudu, jangan sampai kita tidak ada wudu kita tidak sah. Karena syarat sah sholat kita harus dalam keadaan suci, menghadap Allah. Memakai Al-Quran saja tidak boleh tanpa ada wudu. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci, ya. Suci baru boleh memegang Al-Quran. Apalagi bertemu dan berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disyaratkan untuk berwudu, ya, harus bersih. Dan yang berikutnya adalah at-tahharah anil najasa, suci dari najis. Pakaian, badan, tempat kita harus suci, harus bersih. Makanya kita sholat, kalau bisa ya pakaiannya itu yang bersih, tidak harus baru. Sholat Jumat, sholat hari raya tidak harus baru. Ya, yang penting bersih, suci dari najis. Ya. Jangan sampai baju kita ada najisnya. Jadi makanya kalau baju seharian mau sholat zuhur dari pagi, baju tadi pegawai bersih rumah orang sampai siang, maka haraplah kalau mau sholat ya ganti dulu, ya bersih, ganti pakai sarung misalnya, baru pakai mukena dan seterusnya, sehingga sholat pakaian kita saat kita sholat itu betul-betul suci, betul-betul bersih. Kalau bisa sholat kita pakai minyak parfum, pakai minyak wangi. Jangan ketemu kawan kita tidak pakai parfum, ketemu Allah kita tidak pakai parfum. Jangan ketemu kawan kita baju bagus, tatkala ketemu Allah basing-basing baju kita. Aidillah ini kena yang 5 hari yang dulu masih kumul-kumul punya kaki lagi. Kalau bisa rapi-rapi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala,
pakai minyak wangi menghadap Allah, pakai siwak menghadap Allah dan seterusnya. Ya, harus suci, tidak harus baru, ya harus suci dari najis, jangan sampai ada najis. Jadi perhatikan, jadi kalau pakainya harus bersih-bersih, mukena itu digantungkan, mukena itu di tempat mukena itu sehingga tidak terkena najis. Jangan kena itu kapar-kapar baik, sehingga kaki ada najis kita langsung pakai baik. Nah, jadi juga disunahkan kita sebelum memakai baju, sebelum memakai mukena itu, dikebutkan, ya sunnah, ngebutkan pakaian yang kita mau pakai, mukena yang kita mau pakai kebutkan itu. Ada najis biar nyampak, kalau dia ada binatang biar nyampak, nah biar bersih kita saat melaksanakan sholat. Itu baju kita. Yang kedua badan kita, badan harus bersih juga, harus suci dari najis. Jangan sampai badan kita kena najis, kita tidak ngerasa kita sholat. Nah, kalau kita sudah ketahuan kita sudah sholat, kita baru tahu ada najisnya, maka sholat kita tidak sah, harus diulangi. Makanya sholat itu kita dianjurkan berwudu, berwudu lagi tatkala kita sudah lama wudu kita. Sunnah kita berwudu lagi kalau kita mau sholat, kita sudah wudu ini sudah setengah jam atau 1 jam yang lalu ngaji, sehingga masih ada wudu kita nih, maka disunahkan berwudu lagi walaupun tidak batal. Nama abu-abu, mudah-mudahan artinya ada abu-abu, artinya tetap putih, mantap, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki, disampaikan semua hajatnya, ditenangkan hatinya, dan diberikan apa yang diniatkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali hadir, kita kembali istiqomah di majlis kita yang tercinta, majlis yang insyaallah menghantarkan kita kepada Allah, majlis yang insyaallah mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, majlis yang insyaallah mendekatkan kita akan kepada syariat Islam, sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga semakin lama semakin kita berada di majlis ini, insyaallah kita akan merasakan ketenangan ilahiyah, dapatkan iman yang kuat, Islam yang hebat, sehingga kita semua merasakan kebaikan, ketentraman, dan dapatkan fadilah hikmah yang luar biasa di majlis ini, insyaallah. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini kembali kita akan mengkaji tentang bab syurut sihah salat, syarat-syarat sahnya salat. Jadi salat kita itu bisa sah dengan syarat-syarat berikut. Nah, jangan sampai kita ilmunya ngikutin, ya, ikut-ikutan, ya. Aku sholat cak itulah, ya. Wong jamaah masjid sholat, aku juga cak itulah, ya. Bagaimana aku nyinggung sholat, aku juga cak itulah. Nah, jangan, ya, kalau bisa kita sholat dan ibadah semuanya, ya, sesuai dengan ilmunya. Ya, kita kan punya mata bisa baca, kita punya pendengaran bisa mendengar, kita bisa punya akal bisa belajar. Nah, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini dan waktu yang lainnya, kita membahas sedikit demi sedikit tentang bab-bab dalam hukum fikih sebagaimana yang ibu-ibu semua inginkan. Ya, jadi syarat sahnya sholat itu ada 6. Jadi sholat kita sah, ibadah sholat kita itu diterima, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ini harus memenuhi syarat demikian. Ya, yang pertama yang dikatakan syarat itu di luar sholat. Ya, dikatakan sholat syarat itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu namanya rukun, ya, seperti ruku, fatihah, sujud itu di dalam sholat, itu namanya rukun. Ini tidak berkenaan dengan yang di luar sholat, tapi harus kita lakukan, harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan sholat tersebut. Ya, jangan sampai 6-6-nya tidak katik kalau ada kita sholat, ya.
Tidak ada di antara 6 ini kita takbir, kita rukuk, kita sujud, tahu-tahunya tidak sah sholat itu. Nah, harus perhatikan. Apa yang pertama syarat sah sholat itu? Yang pertama adalah ya dukhulul waktu, masuknya waktu. Jadi percuma tonggak-tonggak 4 rakaat, 8 rakaat, dulu masa. Nah, capek kita ya. Nah, walaupun itu dianggap sah, tapi dihitung kodok kita. Sholat kita dihitung sholat kodok. Jangan nyesel. Cuma sholat. Kayak capek-capek. Jangan nyesel. Itu dihitung kodok. Karena sholat kodok itu tidak perlu niat. Soli fardu zuhri rakaat kodokan, tidak perlu niat kodokan. Kalau kita sholat di luar waktu sholat, maka itu dihitung kodok. Ya. Ataupun kita sholat, kita setelah melaksanakan sholat, kita sholat lagi, maka dihitung kodok. Jangan malas-malas kalau diajak sholat. Ya. Kawan kita minta rewangi sholat, maka kita sudah sholat, kita sholat lagi apa? Dihitung kodok kita. Karena kita tidak tahu sholat yang kita lama-lama, kita mungkin ada yang ketinggalan, sholat yang kita lama-lama, mungkin kita lagi tidak continue, lupa isya kemana, subuh hilang, tidak tahu, zuhur sibuk, lupa sholatnya. Ya maklumlah zaman jahiliyah dulu, zaman masih happy, senang-senang sama kawan-kawan. Iya, senang-senang tapi ninggalkan sholat. Ya. Lemak-lemak jalan-jalan ninggalkan sholat. Kita mau senang, kita mau happy, tapi kita berani ninggalkan sholat. Padahal kita harus takut kalau meninggalkan sholat baru happy. Ya. Apakah tidak takut kita saat kita jalan-jalan kita kena musibah? Nah, karena kita tinggal sholat. Makanya harus perhatian. Jadi kalau diajak kita sholat dan kita sudah sholat, maka sholat baik. Ya, tidak niat qada ataupun kita niat qada tidak apa-apa. Ya. Suri fardu zuhri 4 rakaat sekolah kebati. Ya ta'ala saya punya sholat fardu zuhur 4 rakaat dan Allah Ta'ala Allahu Akbar. Sudah sholat, maka dihitung sholat ataupun kita niatkan tidak apa-apa. Nah, jadi begitu. Jadi syaratnya yang pertama harus masuk waktu. Harus perhatian kita nih. Kita seorang muslim ini dengan adanya Allah tetapkan 5 waktu itu biar kita tahu waktu. Ya, tahu waktu berarti tahu diri. Tahu waktu, tahu harga waktu, mahal. Tahu waktu biar kita tahu ingat rumah. Kita tahu waktu agar kita ingat apa yang menjadi kewajiban kita. Dengan Allah ajarkan kita tahu waktu. Ya. Coba dak kate jam atau dak kate waktu gelap malam maghrib, mungkin tak tahu lagi. Ya, ayam itu terus dia main-main. Tapi tatkala sudah tahu gelap, ayam itu sudah berejo nak balik ke rumahnya karena ayam tahu waktu. Nah, kita harus lebih lagi daripada itu, lebih hebat dari ayam. Jangan kalah dengan ayam. Mari sudah disampaikan, ayam tahu waktu masuk subuh. Ayam tahu bersyukur. Dia tatkala minum, dia mengangkat kepalanya bersyukur. Kita minum lupa berdoa, lupa bersyukur. Nah, kalah kita dengan ayam. Ayam bangun pagi, kita siap kalah sama ayam. Nah, ayam tahu malam waktu balik ke rumah. Nah, kita kadang lupa. Nah, ini Allah berikan waktu kita dalam sholat itu biar kita tahu. Kalau tatkala kita sudah mengetahui dan menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mulia. Cepat. Sudah umur kita udah tua, masih keluyuran jam 6 ke 7. Mak ini hanya ini manjang-manjang deh. Udah jam 6 udah, masih jalan-jalan. Nah, dah tahu waktu ini, dah tahu tidak menghargai dirinya sendiri. Allah tetapkan, Allah aturkan waktu ini biar kita tahu waktu sehingga kita bisa menjadi lebih mulia dengan kita tahu waktu. Jadi harus tahu masuk waktu. Bisa dengan azan, saat ini dengan azan. Ya, makanya perhatikan kalau azan itu. Karena azan itu memandang agak silap, agak jauh. Azan dulunya apa nih? Apa dulu itu azan ini? Lupa dia azan itu ada penunjuk waktu.
Ya, oh tahu-tahu dia pikir, ini sudah, waktu di jalan sudah asal ini. Nah, keluar azan. Jadi tak kala kita mendengar azan, perhatikan waktu jam berapa kita sudah berada pada saat itu, sehingga kita bisa memuliakan diri kita dengan mengetahui waktu dan memuliakan waktu. Ya, sudah berapa ini? Apalagi sudah di mall, nah, tak keluar lagi. Tak keluar lagi, asal lewat. Nah, udah azan sekarang ini azan agak lambat kan, jam 3 lebih sekarang sampai jam 4 asalnya. Tidak keluar lagi waktu kita. Ya, jadi kalau mendengar azan langsung perhatikan, langsung sadar, eling gitu. Ibarat orang yang baru keluar dari sadar dari kerasukan. Oh, harus sadar, kita di mana, kita jam berapa, ada apa dan gimana. Harus sadar. Dengan kita mengetahui masuk waktu dengan azan di saat pertama, atau tidak ada dengeran azan, ya dengan jam. Kita di mall tidak ada jarang kedengaran azan. Jam 4 sudah masuk asar, siap-siap kita untuk melaksanakan sholat, siap-siap kita untuk selesai gereja balik. Jangan mentang-mentang bulan muda lupa waktu. Nah, ini masih makina beli ini, makina beli itu, asal lewat dengan jalan sudah ini. Masih gereja. Makina makan dulu. Ini mentang-mentang bulan muda, ya dibeli kalau. Lupa. Jadi dengan jam perhatian nih, zuhur kita ya jam setengah satuan, perhatikan zuhurnya. Ya. Kalau kita sudah mengetahui waktu dengan jam, maka sudah masuk waktu dan wajib kita untuk melaksanakan sholat. Dan yang berikutnya bisa dengan isyarat alam, dengan gelapnya mau mendengar menjelang maghrib. Dan asapnya kita sudah tahu dengan kalau kita di lapangan menegakkan sebatang tiang kayu, kalau batangnya itu 2 kali lipat sudah asar ya, dan seterusnya ya. Zaman sekarang ini tidak kekurangan lah ilmu, tidak pecit PHP ya, waktu asar hari ini jam sekian, tidak kurang kita zaman sekarang, kecuali kalau kita ada di hutan, kecuali kalau kita ada di pedalaman sana, ya, tidak ada internet, tidak ada jam, tidak tahu lagi lah pokoknya. Rambut pakai ribu-ribu kalau tidak tahu lagi jam itu, tidak tahu petunjuknya. Yang penting, yang mereka yang ada di suatu tempat, mereka akan mengetahui waktunya masing-masing. Sampai melaut, ya, nelayan tahu ini ada matahari di sini, berarti jam sekian. Oh ini matahari di sini atas, berarti sudah jam sekian. Tahu di waktu zuhur. Tahu di waktu asar, nah itu sudah. Jadi dengan tanda-tanda alam bisa mengetahui masuk waktu. Jadi harus kita tahu masuk waktunya, baru sah sholat kita. Dari kita kala kita sudah sholat dan di situ belum azan, sudah 2 rakaat baru azan, maka tidak sah sholat kita tadi. Harus diulang ya. Ayolah nganyang lah ya apa-apa dan palang 2 rakaat ada tidak boleh. Ya, diteruskan apa-apa maka jadi hitungan qadha. Dia 2 rakaat nih, tinggal 2 lagi baru azan, teruskan lagi. Maka hitungan sholat qadha kita, sehingga insyaallah kalau kita menerima dan kita mengetahui hal tersebut,